warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah asar sekalian rahimakumullah, kembali siang menjelang sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermajelis sebentar. Kita masih dalam tema kisah-kisah penebal iman. Di samping kita usaha untuk menebalkan dompet kita, paling penting itu adalah usaha untuk menebalkan iman. Dalam kitab Al-Majalis wal Mawaid, saya ingin kutipkan salah satu kisah yang temanya itu masih terkait dengan keberkahan-keberkahan yang diperoleh oleh orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini terjadi di kota Kufah, Irak sekarang. Imam Ibnu Al-Jauzi menceritakan sebuah kisah, dan beliau mengatakan bahwa saya sendiri masih mendapati tidak kurang dari 100 orang. 100 orang yang menjadi saksi akan hal tersebut. Jadi beliau tidak mendapati sendiri, tapi masih mendapati tidak kurang dari 100 orang yang menjadi saksi atas hal tersebut. Kisah ini tentang seorang pemuda yang bernama Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini nanti diberikan gelar Al-Misk. Al-Misku. Misik itu minyak kasturi, minyak wangi yang paling top lah. Misik. Kenapa diberikan gelar Al-Misik? Karena dari tubuhnya ini mengeluarkan aroma misik, meskipun tidak pernah atau tidak menggunakan minyak wangi. Jadi ada aroma misik yang keluar dari tubuhnya. Dan Imam Ibnu Jauzi mengatakan, saya mendapati tidak kurang dari 100 orang yang pernah, katakanlah, menyaksikan langsung itu karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak muda yang bernama Abu Bakar ini. Anak muda ini Imam Ibnu Jauzi mengatakan bukan orang anak muda biasa. Anak muda biasa memang diberikan postur yang bagus, wajah yang menawan. Anaknya ganteng, berkulit putih, posturnya bagus. Tapi dia anak muda yang soleh. Menjaga sholat 5 waktu, kemudian pekerjaannya sehari-hari adalah penjual kain. Jadi penjual kain. Jadi katanya keliling di jalan-jalan kota, lorong-lorong untuk menjajakan kain. Terjatuh kain, seperti itulah setiap hari. Dan ternyata di salah satu bangunan yang bertingkat itu ada sepasang mata jelita. Ini sepasang mata gadis yang cantik jelita, anak seorang bangsawan yang selalu menunggu-nunggu kapan Abu Bakar ini lewat di depan rumahnya. Dia rupanya gadis ini jatuh cinta kepada anak muda ini. Sampailah suatu hari, karena mungkin sudah tidak tahan, maka gadis ini menyuruh pembantunya untuk memanggil anak muda ini masuk ke dalam rumahnya. Dengan alasan, majikan saya ingin melihat kain-kain yang Anda jual, barangkali ada yang cocok. Padahal gadis ini sudah memerintahkan kepada pembantunya, begitu nanti Abu Bakar masuk, bawa naik ke lantai 2, kemudian kunci semua pintu dan jendela.
Nah, akhirnya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, terjadilah yang terjadi itu. Abu Bakar kemudian dibawa masuk, langsung naik di lantai 2, menunggu di situ. Nah, kemudian pembantunya ini turun segera, semua pintu jendela dikunci. Lalu kemudian gadis ini ya, keluar menemui Abu Bakar. Dia langsung mengatakan to the point saja, bahwa sebenarnya saya ini tidak membutuhkan kainmu. Ya, di dalam kamar saya ini, di lemari saya ini ada banyak kain yang jauh lebih bagus daripada apa yang kamu jual. Bahkan kalau kamu mau mengikuti keinginan saya, kamu tidak perlu jualan kain. Kamu tidak perlu jualan kain. Kamu tinggal saja di sini. Ya, ikuti apa keinginan saya, semua kebutuhanmu saya tanggung. Nah, kemudian Abu Bakar ini mengatakan, wah maaf, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya, saya katanya takut. Ya, ya, takut karena kematian bisa saja tiba-tiba datang. Mungkin kita dalam keadaan maksiat tiba-tiba dicabut nyawa kita, bagaimana nanti kita di akhirat ini? Anak muda yang soleh. Ini kemudian gadis ini memaksa, kalau kamu tidak mau, maka saya akan berteriak di jendela itu dari lantai 2. Ini orang-orang banyak lalu lalang di depan. Kalau kamu tidak mau, saya akan teriak kalau ada penyusup yang masuk di rumah saya dan hendak merusak kehormatan saya. Diancam seperti itu, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar ini berpikir, ini kalau sampai kemudian dia betul-betul berteriak, saya difitnah, wah bisa dipancung saya nih. Apalagi ini keluarga bangsawan, terhormat, pejabat. Akhirnya entah dari mana dia dapat ilham atau ide untuk meloloskan diri. Bagaimana caranya? Akhirnya dia mengatakan, baik, kalau begitu saya akan penuhi keinginanmu, tapi bisakah saya ke kamar kecil dulu, ke WC dulu? Saya mau ke WC dulu. Akhirnya ke WC. Dan itu waktu mungkin safety tanknya belum macam kita ini. Akhirnya di WC itu apa, dia gali, ya, di tempat pembuangan najis itu. Kemudian dia ambil timba, dia ambil najis itu, lalu kemudian dia lumuri di seluruh tubuhnya, Pak. Ya. Ini kotoran ini, yang bau busuk dilumuri di seluruh tubuhnya ini, dilumuri semuanya. Setelah itu kemudian dia keluar menemui perempuan itu. Dia mengatakan, bagaimana? Kau masih mau? Kau masih mau katanya sama saya? Akhirnya perempuan ini marah. Kau ini sudah gila. Kau sudah gila, Ma. Jadi perempuan ini tidak pernah terpikir bahwa ini kok ada idenya seperti itu. Untuk menghindari yang diharamkan Allah, bahkan dia melumuri dirinya dengan kotoran manusia yang aromanya tidak najis, najis. Akhirnya kemudian dia disuruh pergi. Kalau begitu kau pulang, pergi. Akhirnya kemudian ini Abu Bakar ceritanya saya katanya melarikan diri. Saya lari secepat-cepatnya pulang ke rumah. Semua orang di pinggir jalan meneriaki saya, "Weh, Abu Bakar, penjual kain, kau sudah gila." Tapi saya tidak peduli. Ya. Akhirnya sampai di rumah, saya kemudian mandi, bersihkan badan saya. Ya, selama 3 hari 3 malam saya tidak keluar rumah karena malu. Nah, di malam ketiga itu saya bermimpi. Dia bermimpi malam ketiga itu dia bermimpi. Ya, ada seorang anak muda gagah sekali, ya, dengan tampang yang sangat menyenangkan dipandang. Seakan-akan katanya ini dirinya ini dibaluri dengan cahaya, datang menemui saya membawakan satu botol minyak lah. Ya, kemudian anak muda ini mengatakan, ini hadiah dari Tuhanmu katanya, karena kamu sudah melakukan sesuatu ya yang membuat dia senang, ya membuat dia senang. Jadi akhirnya kemudian ini saya lumuri ke seluruh tubuh saya. Dalam mimpi ini, Pak, saya lumuri ke seluruh tubuh saya ini. Dan begitu terbangun, maka tubuhnya ini memancarkan
atau mengeluarkan aroma yang lebih harum daripada minyak misik seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Ya, ini karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Sehingga kemudian terkenallah dia waktu itu di Kufa digelar sebagai Abu Bakar Al-Misk. Ya, Abu Bakar ya, si misik, artinya orang yang punya aroma tubuh lebih harum daripada minyak misik meskipun tidak memakai minyak wangi. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh kisah nyata yang diceritakan oleh seorang ulama besar yaitu Imam Ibnu Al-Jauzi, dan beliau mengatakan, saya mendapati tidak kurang dari 100 orang yang pernah mencium atau pernah bertemu dengan Abu Bakar Al-Misik ini. Inilah berkah karena meninggalkan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, inilah kisah singkat yang sempat kita bagikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk benar-benar mendahulukan kesenangan-kesenangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan syahwat kita. Maka nanti kalaulah bukan di dunia ini, pasti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tepati janji-janjinya kepada kita. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.